Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Di kegiatan olahraga hari ini kamu akan melanjutkan latihan silat. Setelah bugar nanti kalian akan melanjutkan kegiatan dengan berdiskusi tentang globalisasi dan saling ketergantungan antar negara. Sebelum kamu telah mempelajari keterampilan dasar kuda-kuda dalam silat dan mempraktikkannya dengan kombinasi pola langkah. Sekarang kamu akan belajar 4 jenis keterampilan pasang. Jika pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Sikap pasang 1, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda tengah belakang dengan berat badan di tengah. Posisi kaki ke depan dan belakang sejajar. Sikap pasang tertutup. Posisi kedua telapak tangan terbuka. Yang kedua yaitu sikap pasang 2, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda tengah serong. Sikap pasang tertutup dengan satu tangan mengepal. Sikap pasang 3, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda samping. Sikap pasang tertutup, posisi tangan kanan lurus, tangan kiri bersilang di dada atau sebaliknya. Posisi kedua telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Sikap pasang keempat, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda depan. Posisi telapak tangan depan mengepal. Telapak tangan yang lain terbuka silang di dada. Kamu dapat bertanya langsung kepada guru tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang teknik dasar kuda-kuda, pola langkah, dan sikap pasang. Kamu telah berlatih pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping yang dibarengi dengan kuda-kuda pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kamu berlatih sikap pasang kuda-kuda yang dikombinasikan dengan variasi pola langkah dan sikap pasang. Sebelumnya, perhatikan peragaan yang dilakukan oleh guru dengan teliti. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Amati gambar berikut dengan teliti dan baca teks eksplanasi di bawahnya dalam hati. Mengapa lampu mati? Di sini ada gambar pembangkit listrik, jaringan transmisi, gardu induk, jaringan distribusi yang kemudian disalurkan ke pelanggan. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasanya kita sebut dengan mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan listrik negara atau PLN
sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan. Sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks pada buku tugas kalian. Untuk nomor 1, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Nomor 2, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Yang ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Tulis informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk gambar 1 dengan judul mati lampu. Gambar 2 pernyataan umum. Untuk paragraf 1 kalian tulis pernyataan umumnya apa yang terdapat pada paragraf 1. Untuk paragraf kedua yang merupakan deret penjelas, kalian tulis pada kotak yang disediakan. Dan simpulan serta pendapat penulis pada paragraf 4 kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halaman. Setelah selesai, kamu dapat saling menceritakan isi gambar berserimu kepada teman di kelasmu. Di era globalisasi ini tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita harus percaya diri. Simaklah kisah berikut. Mainkan teks drama sederhana berikut di depan kelas. Lani adalah seorang siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelasnya. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolah di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. Benny, lalu Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu. Kemudian Lani menjawab, ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Benny, sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragammu sangat kumal. Sepatumu juga sobek, berikan kuemu. Lani tertegun mendengar perkataan Benny.
Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin, penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Setelah membaca cerita berikut, jawablah pertanyaan selanjutnya pada buku tugas kalian. Pertanyaan ke-1, bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Yang kedua, bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Untuk yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentu akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pembahasan untuk pembelajaran 6, subtema 1, tema 4. Semoga anak-anak dapat memahami yang Ibu jelaskan. Kerjakan tugas dengan semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.